Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dibuka dengan penampilan semangat dengan peserta kita kali ini yang ternyata benar-benaran cilik begitu Kak Rizal. Betul. Membuat kita sekali. semakin semangat nih menjumpai Anda kali ini bersama Kak Elvi Dan saya Rizal, di mana lagi kalau bukan dalam acara Akademi Dai Cilik. Wah, semangatnya begitu? Oh. Iya. Boleh tepuk tangan yang paling meriah lagi dong, iya kan? Iya, karena tadi sudah dibuka, adik-adiknya masih kecil-kecil, cilik-cilik, tapi kayaknya udah benar-benar siap loh begitu Kak Rizal. Sejak kapan itu mereka latihannya tuh? Katanya sejak November. November ya, 2021 Kita ya. lihat saja bagaimana penampilan mereka, dan ini memang menggambarkan nama program kita Akademi Daya Cilik. Tuh lihat pesertanya tuh kan, cilik-cilik semuanya kan, luar biasa Emang ini. udah nggak bisa lah Kak Elvi untuk ikutan lagi ya. Apalagi saya ya. Iya. Tapi kalau gitu kita harus langsung nih kenalan kepada adik-adik kita yang tadi sudah menampilkan penampilan terbaik baru saja di awal pembuka ya. Betul sekali, dan kali ini kami hadir dalam tahap 1 di grup yang keempat. Ada siapa saja nih yang mengisi peserta di grup keempat? Kita akan kenalan dulu. Yang pertama ada Zaim Afif Izudin dari LA Al Hidayah. Mana nih Zaim? Zaim mana nih? Boleh dada-dada. Oh itu dia. Oke, selanjutnya ada Khairun Niswa Afifah dari SDIT Tahfiz Al-Fatih. Iya. Niswa. Dada-dada. Oke, yang ketiga ada M Zikri dari RTQ Raudatus Sakinah Kampar. Wah, ini yang agak jauh hari ini ya, Rizal ya. Mana orangnya nih? Mana nih? Oh, yang paling ujung Kak, Muhammad Zikri. Kemudian ada Raka. Oh, Raka. Ada Raka Yusuf Anugrah dari TKSAZ Pekanbaru. Wow, dan yang terakhir ada Kanaya Asyabiah Halim dari SDIT Az-Zuhra Pusat. Aduh, tadi saya kan nanya-nanya nih ke Elvi ya, usia-usia mereka atau umurnya ini antara umur 6 tahun dengan 7 tahun dan 10 tahun ya. Wah. Kebanyakan mereka ini usianya 6 tahun. 6 tahun. Emang cilik-cilik banget pokoknya. Cilik banget. Ya pasti mereka sudah siap, tapi mereka harus terus melakukan persiapan sebelum akhirnya nama mereka dipanggil ya. Ya, betul sekali. Kita persilakan kepada adik-adik kita yang cilik-cilik ini untuk bersiap-siap dulu di belakang panggung ya. Silakan. Silakan, bisa kembali ke belakang dulu ya. Nih suara Kak Zikri, Naya. Ayo. Zaim, Kak Elvi Pandu ya. Yuk, ikut Kak Elvi ke belakang yuk. Ikut Kak Elvi ke belakang yuk ya. Siap-siap ya di sana ya. Harus dipandu ya. Iya. Balik lagi ke sini Kak Elvinya. Iya, nanti balik lagi. Karena kalau enggak Kak Elvi ikut jadi peserta juga nih nomor urut 6 ya. Oke, pesertanya sudah kita kenalkan. Sekarang kita akan berkenalan juga ya kepada Dewan Juri ataupun komentator kita untuk hari ini nih. Yang pertama ada Kak Muhammad Irham MA. Assalamualaikum Kak Irham. Waalaikumsalam Kak Rizal dan Kak Elvi. Sehat ya kabarnya ya? Alhamdulillah sehat, luar biasa dan semangat. Semangat. Ini kita apa ini ya? Cocokkan ini ya. Satu frekuensi. Kompakan ya, merah-merah nih. Pecinya ya. Iya. Pokoknya kita kayak teman aja sama Kak Suhadi hari ini ya. Ya. Oke, selamat bertugas ya Kak Irham. Sama-sama Kak. Oke, dan bersama Kak Irham juga ada Kak Muhammad Suhadi Esos. Assalamualaikum Kak Suhadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Elvi, Kak Rizal. Sehat hari ini ya Kak Suhadi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Semangat sehat. juga. Ini kayaknya hari ini Kak Suhadi bakal duet nih sama salah satu peserta. Iya. Ada tuh yang pinter nasyid. Nanti Iya. duet ya. Iya siap. tunggu ya. Kita nanti Kak Rizal ya. Terima kasih Kak Suhadi. Iya. Oke, Kak yang Elvi. ketiga ada Kak Siti Thohiro SPD. Assalamualaikum Kak Siti. Waalaikumsalam Kak Rizal dan Kak Elvi. Kabar baik ya hari ini ya? Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah. Oke, selamat bertugas deh pokoknya kepada Terima Dewan kasih, Juri Kak kita Rizal ataupun dan komentator kita hari ini. Dan Dewan Juri sudah diperkenalkan, pesertanya juga. Kalau gitu tunggu apa lagi sih Kak Rizal? Kita langsung saja sih melihat peserta kita yang pertama. Oke, ini luar biasa sekali dengan tema tercelanya sifat iri hati. Itu temanya pemirsa ya. Langsung saja peserta pertama kita dari RA Al Hidayah. Ini dia ada Zaim Afif Izudin. Siapakah nadimu? Kita puas.
wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan juri yang alif lagi bijaksana, bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat ADC, peserta permisa TVRI dimanapun berada. Judul tausiah yang akan Zaim sampaikan adalah tercelahnya sifat ilahati. Sahabat dai, Allah melarang kita merasa dengki apabila melihat teman ataupun tetangga lebih bahagia daripada kita, lebih kaya dan lebih segalanya. Padahal Allah sudah memberikan kita rezeki sesuai kebutuhan kita masing-masing. Tetangga beli mobil baru, kita yang nangis pengen mau beli mobil baru juga. Teman beli sepeda baru, kita yang nangis pengen mau beli sepeda baru juga. Teman yang ngabadain cilik, Zaim yang marah, astagfirullahalazim. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Orang yang merasa iri dan cemburu dengan apa yang orang lain miliki dianggap sebagai orang yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari iri timbullah rasa dengki, dari dengki timbullah rasa benci, dari benci maka kita jadi membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Ujung-ujungnya kurang bersyukur. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalullahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Tapi ada juga iri yang diperbolehkan oleh Allah. Iri kepada orang yang rajin mengaji, iri kepada orang yang rajin berpuasa, dan iri kepada orang yang rajin bersedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau tidak Zaim kasih tahu cara menghindari sifat iri menjadi kebahagiaan? Kok suaranya nggak kedengaran? Mau tidak? Jadi, cara menghindari sifat iri menjadi kebahagiaan, pertama, banyak-banyak istighfar. Kedua, banyak-banyak ibadah. Ketiga, banyak-banyak bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu. Dan yang keempat, banyak-banyak senyum. Sahabat dai, manis tidak senyum Zaim. Sekian tausiah dari Ustadz Zaim. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Burung dara, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaim Afif Izzuddin. Zaim bisa kesini sebentar nih. Ayo. Ayo mundur dulu. Mundur dulu yuk. Mundur dulu. Ayo. Kayaknya perlu dipandu nih sama Elvi. kayak Elvi ya. Sambil dipakai kembali nih maskernya. Maskernya dipakai. Elvi pegangin. Oh, Jangan pergi. dulu, jangan pergi dulu. Di sini Zaim. aja. Nanti dewan jurinya kangen ya. Kayaknya Bang Mul harus ekstra keras hari ini ya. Sabar sepertinya. ya Bang Mul ya, sabar. Iya. Yang mana mic-nya? Alhamdulillah Ya. sudah dipakai maskernya. Sekarang juga pegang mikrofonnya. Ustadz Zaim. Iya. 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 Zaim ini yang paling serius mempersiapkan penampilannya. Kelvin ini mic-nya udah nyala belum? Oh tenang Zaim, udah nyala. Dia mempersiapkan sebegitunya. Memastikan ya. Jangan sampai nanti assalamualaikum gak ada suaranya. Gitu. Harus sedetail itu ya. Yuk kita dengarkan komentar. Yang pertama kepada yang lagi nyatet sekarang nih. Kak Irham silakan. Silahkan. Kenapa? Itu dewan jurinya pengen ngomong sama Zaim. Ya, lihat dulu ke situ. Iya.
Baik, terima kasih Kak Rizal dan Kak Elvi. Assalamualaikum Zaim. Waalaikumsalam. Jawabnya apa Ustaz sayang? Zaim. Waalaikumsalam. Oke, Ustaz Zaim sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, Zaim, alhamdulillah Zaim telah menampilkan penampilan yang terbaik hari ini dengan judul Tercelanya Sifat Iri Hati. Oke, kakak sangat tertarik dengan materi yang Zaim bawakan hari ini tentang sifat iri hati ini. Dari materi yang Zaim sampaikan, ada beberapa poin yang kakak tadi harapkan ada, tapi memang ada, luar biasa. Yaitu adanya iri yang dibolehkan. Tadi Zaim menyampaikan itu dan dapat sekali gitu, sehingga bisa memberikan pemahaman kepada audiens bahwa ada sifat iri yang dibolehkan. Itu iri kepada orang yang lebih taat atau lebih taat dalam ibadah ya. Oke, Zaim, kalau dari sistematika materi yang Zaim bawakan hari ini sangat bagus sekali ya. Contoh-contoh yang Zaim bawakan juga contoh yang sesuai dengan usia dia. Ada tadi tentang dai cilik juga sesuai dengan konten sekarang. Itu sangat luar biasa dan tingkatkan lagi. Kemudian kalau catatan atau saran dari kakak ke depannya, terutama dari solusi yang Zaim tawarkan tadi, ada beberapa solusi untuk menghindari sifat iri hati, ada istighfar, bersyukur dan lain sebagainya. Bagusnya tadi dikasih penjelasan atau keterangan dari solusi yang Zaim tawarkan, sehingga akan memberikan pemahaman yang lebih luas lagi kepada audiens. Karena Ilham, waktunya, nih, mau nanya sedikit nih ya. Iya. Tadi kan kita rasa nih tausiah Zaim itu kurang panjang nih. Iya, betul. Kalau boleh tahu nih, ini berapa durasinya ya, nih? ya durasinya 3 menit 47 detik. Baik. Jadi masih ada sekitar 2 menit lebih ya untuk Zaim mengeksplor lagi. Bagusnya tadi memang di bagian solusinya dikasih penjelasan, sehingga waktunya memang benar-benar Zaim manfaatkan untuk memberikan penjelasan kepada audiens gitu. Ini untuk quotes-nya ya, jadi untuk materinya usahakan ada penjelasan sedikit terutama di solusi tadi. Kemudian di kesimpulan juga tadi belum ada kesimpulannya, bagusnya ditambah lagi kesimpulan atau penutup, sehingga karena orang akan bisa lebih paham dengan adanya kesimpulan gitu ya untuk kedepannya. Namun secara keseluruhan bagus untuk Zaim dan tingkatkan dan semangat terus untuk berdakwah. Semangat Zaim. Oke, semangat ya Ustadz Zaim. Oke, Zaim. Oke, iya. Terima Oke. kasih Kak Irham. Oke, selanjutnya nih Kak Suhadi, apa nih komentarnya untuk penampilan dai cilik kita? Silakan. Ya, terima Oh, Aduh. oke. Oh, jangan. Zaim, satu lagi. Satu lagi. Aduh. Ini ada apa ini Di ya? belakang ya. Kayak nggak sudi loh dengar Kak Suhadi komentar. Ya benar. Nggak, bercanda. Silakan. Nanti kita tanya di belakang panggung ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Elvi, Kak Rizal. Assalamualaikum Ustadz Zaim. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, Masya Allah. Luar biasa sekali ya, di usia sangat dini sudah berani tampil, menyampaikan tausiah, pesan-pesan dakwah, dan ini sangat relate sekali dengan kehidupan kita begitu. Artinya kakak sangat apresiasi, sangat senang sekali dengan penampilan Zaim pada hari ini. Ya, oke. Dari kakak sedikit saja. Nah, ini perbaikan ke depannya supaya lebih greget lagi, supaya lebih bagus lagi. Nah, nanti Zaim latih kontak mata, ya, latih kontak mata. Sederhananya begini, kayak kakak sekarang nih lagi ngomong dengan Zaim, jadi lihatnya ke Lihatnya ke Zaim. Zaim, begitu. lihatnya ke Kak Suhadi. Ya, betul. Ya, ini karena dengan begitu nanti Zaim lebih bagus lagi nanti penampilannya. Ya, setelah itu satu lagi pernafasan. Ya, pernafasan karena ini nanti kaitannya dengan artikulasi. Ya, karena tadi ada yang tercekik begitu Kak Rizal, sehingga artikulasinya kurang jelas. Ya, apalagi kita sebagai pembicara ini memang artikulasi itu sangat penting agar tidak audiens kita tidak salah dalam memahami apa yang kita sampaikan. Ya Zaim ya. Ya Zaim. Ya, oke, good. Nah, ada Alfi lagi udah nggak nih? was-was nih kalau dia udah mulai bergerak, biar Kak Alfi di belakang ya ya. benar-benar. Nah, kayaknya dipercepat aja deh ya Kak Iya Suhadi benar, ya. siap. Nah, ini tapi yang paling kakak senang, yang kakak suka dari Zaim ini itu suaranya, vokalnya bagus. Lantang ya. Lantang. Ya. Dan micingnya juga mantap. Memposisikan mic itu bagus, sehingga suaranya keluar dengan jelas. Baik. Ya, dan interaksinya juga ada.
Ya, Itu, Zaim. oke, good luck untuk Zaim. Amin Sukses selalu. ya robbal Amin, ya Rabbal. alamin. Bilang apa sama ustadznya? Bilang apa? Sama-sama. Oh ya, ya. Dia emang selangkah ke Terima depan. kasih. Oke. Dia selangkah ke Oke, depan. makasih ya Kak Swadi. Iya, sama-sama Kak Riza. Baik, ya. Kita harus tanya-tanya, Zaim. Zaim latihannya berapa lama tuh? Bisa tampil bagus kayak tadi tuh berapa lama tuh Zaim? Kayak Elvi cari gara-gara nih. Oke, beberapa saat kemudian masih belum ada jawaban. Oke, baiklah. Ya udah, ya Baiklah. udah. Oke, Zaim. Mau ke sini aja, di sini aja atau mau ke belakang? Oh, Ke oke, belakang, langsung ya. ada jawabannya. Oke, kita beri tepuk tangan yang paling meriah yuk untuk Zaim Afif Izzuddin. Nah, Silakan Zaim. terima kasih ya, Iya. sama-sama. Ya Allah, Masya Allah ya, ini luar biasa sekali. Usianya 6 tahun loh Kak Elvi. Tahun, tapi kita harus apresiasi bisa menampilkan penampilan yang seperti itu tadi Kak Rizal ya. Betul, betul sekali. Ini kita apresiasi juga buat coachnya yang udah bersabar melatih Zaim. Dan juga adik-adik yang seusia dengan Zaim, karena mungkin nggak mudah ya Kak Elvi. Pastinya. Ya, nggak mudah melatih anak-anak seusia tersebut. Oke, kita lanjut ke peserta yang kedua nih pemirsa. Peserta yang kedua ini akan membawakan judul tausiahnya Menuntut Ilmu. Oke, ada siapakah ini walaupun ilmu tidak salah tapi dia dituntut ya. Iya, Kita ingin cari tahu nih oleh adik kita yang berasal dari SDIT Tahfiz Al-Fatih. Ini dia Khairun Niswah Afifah. Kami mendukung Kami mendukung. SDIT Tahfiz Al-Fatih mendukung Ananda Khairun Niswa Afifah di Akademi Dai Cilik TVRI Riau Kidul. وظننت أنا أني بذلك حسن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Semoga dengan memperbanyak salawat kita akan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para dewan juri, dan saya hormati ayah dan bunda, dan yang saya hormati teman-teman yang ada di studio TVRI Riau ini, dan teman-teman yang ada di rumah. Pada kesempatan ini, Nisa akan berpidato yang berjudul Menuntut Ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan, baik itu orang tua, baik itu anak muda, dan baik anak-anak. Sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis Ibnu Majah. Kita menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia dan ilmu akhirat, sebagai bekal untuk menjalani kehidupan di dunia. Teman-teman, ada yang tahu tidak sejak kapan kita menuntut ilmu? Sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayat hingga ke liang lahat. Hadis ilmu adalah cahaya dalam kegelapan. Tanpa ilmu kita tidak tahu apa-apa. Dan juga dengan ilmu kita bisa memperbedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Sesuai surah Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rafa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah meneliti apa yang kamu lakukan. Sungguh mulia para penuntut ilmu. Makanya sahabat saleh dan saleha, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus semangat menuntut ilmu agar kita menjadi anak yang berkualitas, yang memiliki cita-cita yang tinggi untuk masa depan kita yang cerah nantinya. Oleh karena itu sahabat saleh dan saleha, kita tidak boleh bermalas-malasan belajar. Dan kalau main HP terus, kapan dong belajarnya? Ayo sahabat saleh dan saleha, kurangi main HP-nya, tingkatkan belajarnya agar menjadi anak yang pintar dan cerdas yang memiliki segudang ilmu pengetahuan dan segudang prestasi. Akhir kata, Nisa tutup pidato Nisa dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Khairun Niswah Afifah. Oke, dari SDIT Tahfiz Al-Fatih. Nah, Niswah bisa bergabung nih sama Kak Elvi dan Kak Rizal di belakang. Yuk kita mundur yuk. Mundur 3 langkah. Iya. Oke. Dipakai Oke. dulu maskernya Niswah. Ya, ini kalau boleh tahu nih, Pak D. Rizal mau nanya nih. Niswah umurnya berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun nih ya. Kak Irham, Kak Aswadi, Kak Siti. Iya, tapi tadi grogi nggak tampil tuh, ada Dewan Juri, ada kamera di panggung TVRI, gimana? Enggak. Oh Enggak, enggak. Oke, kita dengerin dulu ya Niswah kalau gitu ya, komentar dari Dewan Juri dari Kak Siti terlebih dahulu. Silahkan Kak Siti. Iya, terima kasih untuk Kak Elvi dan Kak Rizal. Ya, Assalamualaikum Niswah. Waalaikumsalam Ustazah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, semangat kali tadi ya Ustazah lihat Niswah membawakan pidatonya. Kalau boleh tahu Niswah kelas berapa sekarang? 1. Kelas 1 ya, Masya Allah. Ustazah suka mendengarkan Niswah membaca Al-Quran tadi. Boleh diulang lagi nggak? Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rafa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Artinya? Artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah teliti apa yang kamu lakukan. Sungguh mulia para penuntut ilmu. Masya Allah. Luar biasa ya ayatnya. Ya, Niswah, alhamdulillah ayatnya lancar ya membawakan ayatnya. Cuma ada sedikit koreksi nih di bacaan Niswah, khususnya di hukum mad ya, hukum memanjangkan bacaan. Nah, jadi tadi itu ada yang allazina utul ilma darajat. Nah, tadi Niswah ketika membaca ilma itu dibaca panjang ya. Dibaca panjang sekitar 2 harkat. Padahal sebenarnya seharusnya di situ tidak ada mad ya. Tidak boleh dibaca panjang, jadi ilmanya pendek saja. Nah, kemudian yang di darajat. Nah, seharusnya di situ yang dibaca panjang ya. Apalagi tadi berhenti di situ kan. Jadi panjangnya harus lebih karena menjadi mad arid lisukun ya. Utul ilma darajat ya. Ma-nya pendek,
Janya yang panjang ya, darajat kayak gitu. Nah, di sini Nismah Ustazah lihat berusaha mengangkat keutamaan tentang menuntut ilmu ya, dengan judul menuntut ilmu. Nah, lalu berusaha menyampaikan dengan sistematika yang baik ya. Cuma gini, Ustazah ibaratkan kalau kita mau membuat sebuah masakan, ya, kalau kita mau membuat sebuah masakan, kita perlu khususnya untuk niswah nih, ini lebih ke coachnya nanti, lebih fixkan lagi menu apa yang mau dibuat. Kemudian cari resepnya dan temukan bahan-bahan beserta bumbunya ya. Kemudian baru dimasak seperti itu supaya lebih lezai dan bergizai. Ini bahasa baru nih kayak Elvia. Supaya lebih lezai dan bergizai bagi kita yang akan menikmatinya. Biar ya. lebih enak rasanya Oh ya. ya, Kak Suhat boleh tahu berapa durasinya tadi? Iya, masih kurang berarti ya. Nah, 4 menit 18 detik. 4 menit 18 detik artinya di sini Niswah masih bisa menambah kontennya lagi, mengeksplor isinya lagi supaya waktunya bisa lebih termanfaatkan. Ya, karena dilihat dari isi referensinya juga masih perlu ditambah. Masih perlu ditambah. Baik. Itu aja dari Ustazah. Iya. Terima kasih ya Ustazah ya. Terima Begitu. kasih. Berarti masih kurai ya. Boleh sekurai. Aduh, oke. Kurai lama ya waktunya ya. Baiklah, terima kasih Ustazah Siti. Nah, selanjutnya dari Kak Irham, silakan Kak Irham. Kak Irham. Nah, Belum. niswahnya masih di Aduh, sini. iya. Ada apa dengan adik-adik kita yang cepat ke belakang? Capek nih mungkin Dewan jurinya bisa tahu. Pak. Gitu. Ada Silakan. apa ini? Ini kayaknya harus Harus singkat aja ya. singkat nih Ada Kak Irham. penjelasan. Ayo Kak Irham. Baik, terima kasih Kak Rizal dan Kak Elvi. Oke, Niswah, tepuk tangan dulu untuk Niswah. Pasti. Oke. Ayo tepuk tangan. Iya. Niswah telah menampilkan penampilan yang terbaik hari ini. Terbaik bagi Niswah dan insya Allah terbaik juga bagi Dewan Juri. Amin. Baik, Niswah membawakan tema tentang menuntut ilmu. Kalau masalah materi tadi sudah disampaikan oleh Kak Ustazah Siti Tohiro. Kakak menyampaikan di bagian penampilannya saja untuk Niswah. Hari ini penampilannya sudah mencoba untuk explore ya, untuk menampilkan yang terbaik. Cuma tambahan dari kakak, untuk kedepannya tambah lagi ketenangannya ya, tenang dalam menyampaikan, sehingga kalau kita tenang dalam menyampaikan insya Allah audiens akan mudah memahaminya. Karena tadi ada beberapa saat tadi agak ingusan ya, agak terpotong-potong gitu karena tidak tenang aja gitu. Jadi kalau Agak apa tadi Kak Irham? Agak apa tadi? Agak apa namanya itu? Ada kalau dalam tilawah tenafus namanya gitu ya. Nah, kalau dalam ceramah apa namanya itu Kak Rizal? Enggak, tadi saya dengar Kak Irham bilang agak ingus-ingus. Ngos-ngosan. Oh, enggak ngos-ngosan. Iya, ngos-ngosan maksudnya. Ya, jadi untuk kedepannya tambah lagi ketenangannya, kemudian gerakannya ditambah lagi eksplornya ke kanan dan ke kirinya untuk penguasaan panggung ya. Kalau tadi udah mencoba, tapi ada beberapa saat tadi berada di satu titik saja. Jadi untuk kedepannya dikuasai lagi panggung, karena panggung yang sebesar ini adalah milik Niswah kalau dalam penampilan ya. Oke? Lebih semangat lagi dan insya Allah kedepannya Niswah akan bisa lebih baik lagi. Amin. Sukses Ya untuk Rabbal Niswah. Alamin. Amin, ya Rabbal alamin. Oke, begitu Niswah. Paham nggak apa yang disampaikan Dewan Juri tadi? Paham. Paham, keren alhamdulillah. banget. Kalau gitu kita tepuk tangan yuk untuk penampilan dari Khairun Niswah Afifah. Ayo silakan bergabung dengan teman-teman di belakang. Ya. Ya, cepat banget ya. Coba sep gitu ya. Yang di belakang juga ya sepertinya peningkatan suara ada begitu ya dari adik-adik kita yang di belakang. Kita panggil aja mereka kalau gitu ya. Yuk kita saksikan penampilan peserta yang ketiga. Ini judulnya Generasi Millennials harus pintar mengatur waktu nih. Oke, disampaikan dari anak-anak yang benar-benar milenial, bukan milenial coret, ini benar-benar milenial. Dia dari RTQ, Raudatus Sakinah Kampar. Ini dia M. Zikri. Saya Muhammad Zikri dari RTQ Raudatus Sakinah Kampar. Mohon dukungannya ya sidang ini. Kami mendukung. Mendukung anak kita. Muhammad Zikri pada Akademi Dai Cilik Negeri ini Riau Kepri.
Tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat lari. Semula salam dengan semangat, dari dai cilik Muhammad Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang Arab lagi bijaksana, Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, dan yang saya banggakan para sahabat Dai Cilik serta pemirsa Dai Cilik TPRI Riau dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya insya Allah akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Generasi Milenial Harus Pintar Mengatur Waktu. Sahabat Dai, oi sahabat Dai, generasi milenial adalah kita, anak zaman sekarang yang hidup dalam kecanggihan teknologi dan tentunya akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Tapi terkadang kecanggihan teknologi bukannya mempermudah, malah menjerumuskan kita ke arah yang tidak baik. Yaitu contohnya adalah dalam memanfaatkan waktu yang terkadang sering kita lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman Quran surah Al-As ayat 2-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Artinya, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Sahabat Dai, ternyata kita berada dalam kerugian kecuali apabila kita dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan beribadah, saling menasihati, dan untuk dalam hal kebaikan. Bukan menghabiskan waktu untuk bermain gadget. Pagi siang tiktokan, sore malam main game. Na'udzubillahi min. Nah, teman-teman, ada contohnya lagi nih, orang-orang yang mergi, yaitu orang yang sering melalaikan sholat atau menunda-nunda sholat. 5 menit lagi, dan akhirnya sholatnya di akhir waktu, bahkan tidak sholat lagi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya teman-teman ke dalam golongan orang yang mergi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Dai, oi sahabat Dai, kalau kata orang barat, time is money. Waktu adalah uang. Begitu saking harganya waktu. Kalau kata orang Arab, waktu kasaifi. Waktu bagaikan pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka kita sendiri yang akan terluka. Sebelum Zikri mengakhiri pidato, Zikri punya lagu nih buat teman-teman. Teman-teman yang Zikri sayangi, main gadgetnya dikurangi, perbanyak ibadah dan mengaji, agar tak menjadi orang merugi. Kesimpulan pidato saya adalah, marilah kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, agar tidak menjadi orang yang merugi. Akhir kalam, unzur maqalah wala tanzur man qala. Billahi sabilil haq
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nggak boleh dulu. Silahkan dulu. Belum dikomentari, udah mau pergi aja. Soalnya Dewan Juri pengen tahu nih tentang zikri lebih dalam lagi. Sini yuk. Ayo maju Datang maju. sini. Hari ini Yang ada tadi abis satu komentar langsung cabut ya. Ini belum dikomentari langsung cabut. ya selangkah ke depan gitu ya. Yuk maju lagi dikit yuk. Ya. Oke, ini dia M Zikri dari RTQ Raudatus Sakinah Kampar. Berarti zikri usianya 6 tahun zikri. 10. 10 tahun 10 ya. tahun. Oke. Mbak, jadinya ada suaranya gitu kan. Ajak Boleh ngobrol dipakai lagi. dulu nih maskernya. Ajak ngobrol lagi Kak Zikri. Rizal, biar nggak Iya. ke belakang dulu. Iya. Ajak ngobrol Langsung lagi. aja komentar. Terdurasi lagi. Nanti durasi lagi. Komentarnya kita dengarkan dulu ya zikri ya. Ya. Dari Kak Suhadi. Silakan Kak Suhadi. Silakan. Terima kasih Kak Alfi, Kak Rizal. Assalamualaikum Ustadz Zikri. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, Zikri sudah menyelesaikan tausiahnya dari awal hingga akhir dan itu lancar. Ya, kakak sangat apresiasi sekali effortnya dalam menampilkan yang terbaik pada hari ini. Ya, durasinya bagus 5 menit 6 detik. Nah, ini ya. Artinya prepare-nya kakak rasa ini udah bagus lah begitu ya. Nah, sebagai perbaikan ke depannya, ada beberapa hal yang perlu nanti diperhatikan. Yang pertama itu kontak mata, ya, kontak mata bisa dilatih lagi. Kakak rasa Zikri udah insya Allah nggak akan terlalu inilah untuk melatih terkait kontak mata. Ya sederhananya seperti kakak sampaikan sebelumnya, kayak kita ngomong gini, ya, tentu kita melihat ke arah lawan bicara kita. Nah, kalau kita di lomba ada icilik, khususnya yang di TVRI Riau ini, kita ada juri, ada kamera. Di situ jangan melihat ke layar televisi, ya begitu. Sehingga ini penting untuk diperhatikan. Kontak mata. Setelah itu intonasinya sudah bagus, kakak suka, ya. Artinya begini. Tapi dalam bayangan kakak itu Zikri bisa lebih lagi begitu intonasinya terkait penekanan ya di nada rendahnya, di nada tengahnya, bahkan di suara tingginya begitu ya. Kakak yakin Zikri bisa lebih dari itu sehingga nanti dilatih lagi. Nah, namun pada penampilan Zikri perdana ini ya kakak senang dengan kreasinya. Nah, ya kreasinya ada pantun, ada lagu juga dan itu kreatif. Dan itu relate dengan materi, sehingga ini menjadi hal yang bagus dan perlu dipertahankan, sehingga nantinya untuk penampilan berikutnya ini lebih dikembangkan lagi. Nah itu backsoundnya luar biasa ya. Iya. Nah Udah nggak sabar. Udah nggak sabar. buat tampil. Tapi giliran udah di sini malah pengen cepat-cepat ke belakang. Iya. Ternyata Ada ya. lagi? ya itu saja. Itu saja. Itu saja. Semangat selalu ya Zikri ya. Good luck. Good Terima luck. kasih. Amin ya rabbal Terima kasih, Kak alamin. Suhadi. Ya, komentar yang kedua dari siapa nih? Dari Kak Siti. Silakan Kak Kak Siti. Siti, silakan. Ya, terima kasih Kak Rizal dan Kak Elvi. Assalamualaikum Ustadz Zikri. Waalaikumsalam Ustazah. Zikri tadi berapa usianya? 10 tahun. 10 tahun ya. Iya. Tapi Ustazah kira masih 6 tahun atau 7 tahun seperti itu. Nah, Zikri tahu apa arti generasi milenial? Tadi Jangan ada. sampai ke Elvi bilang kita akan dengarkan usai jeda berikut ya. iya, udah Jangan ketahuan. jangan Iya, sampai. oke. Tadi sebenarnya Zikri sudah sampaikan itu ya. Ya, cuma mungkin kalau kaitannya ke Zikri ini lebih ke generasi Z ya, generasi zillennials. Dan kalau kita ini ya milenialnya ya Kak ya. Atau kolonial mungkin ya. Iya, yang pertama itu masukan dari Ustazah. Nanti untuk konsepnya itu dipertegas lagi ya definisi generasi milenialnya seperti apa. Nah, tadi Zikri membawakan surah Al-Asr ya, Al-Asr ayat 2 dan 3. Masya Allah suaranya luar biasa, bacanya juga bagus.
paling tadi sedikit aja agak terputus ya nafasnya pas membaca ta'awuz ya. A'udzubillahi minasnya tadi agak terputus. Nah, tapi nanti insya Allah kedepannya Zikri itu bisa mengusahakannya supaya nggak terputus lagi. Seperti yang udah disampaikan Kak Suhan ya, Zikri punya peluang untuk memperbagus itu semua nanti. Nah, namun tadi Zikri di surat Al-Asr itu kan membahas bahwa semua manusia itu berada dalam kerugian ya, kecuali apa tadi? Kecuali apa, Zikri? Kecuali orang-orang Orang yang beriman, beramal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan. Nah itu ya tadi ya, Masya Allah itu Alhamdulillah itu relate dengan judulnya. Namun ini akan lebih baik kalau nanti contohnya itu yang berkaitan dengan 3 hal tadi ya, dengan 3 hal yang berkaitan dengan kecualinya tadi, daripada Zikri tadi memberikan contoh yang rugi itu orang yang menunda-nunda sholat. Karena orang yang menunda sholat ini bukan merugi lagi ya, tapi sudah masuk ke dalam kategori celaka. Nah nanti bisa dicek lagi di Quran surat Al-Maun itu ya. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, ya kan? Celakalah orang yang salat, yaitu orang yang melalaikan salatnya. Oke. Jadi itu, jadi nanti contohnya bisa lebih direlatekan lagi. Tapi kalau yang lain, Masya Allah Ustazah suka dengan penampilan Zikri ya, luar biasa. Baik. Tetap semangat Zikri. Kasih ya Zikri ya. Terima kasih Kak Siti. Terima kasih. Begitu Zikri, kata Dewan Juri kita. Paham gak Zikri? Paham ya? Paham ya? Kalau paham bisa kita ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Jangan dong, Jangan. giliran peserta yang lain. Giliran peserta lagi. Kalau gitu kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Muhammad Zikri. Ayo. Silakan Zikri. Iya. Oh, ada. Oke. Dari Kampar ini, sejauh ini paling jauh ya Kak ya hari ini ya. Betul, dan usianya juga paling besar 10 tahun ya. 10 Sementara tahun. yang lain ada 7 tahun, ada yang 6 tahun. Oke, Oke. kita akan lanjutkan untuk menyaksikan peserta yang keempat nih pemirsa. Ini judulnya juga unik nih Kak Elvi. Apa tuh? Terputus dari dunia. Terputus dari dunia. Kenapa tuh? Apa hebatnya? Apa pentingnya? Atau seberapa nih kita harus tahu nih Kak Rizal ya? Kita harus dengarkan cari tahu. aja langsung ya dari peserta kita ini dari TK SAZ Pekanbaru. Oke, Ya. kita sambut saja ada Raka Yusuf Anugrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar TK SAZ Pekanbaru mendukung Raka Yusuf Anugrah menjadi sang juara di Akademi Dai Cilik TPI Riau. Kami murid TK SAZ. Panitia dukung Raka. Raka sang juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusallimu ala khairil an'am. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ustadz Dewan Juri yang Raka hormati, sahabat dai dan pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan Raka menyampaikan tausiah yang berjudul Terputus dari Dunia. Dalam kehidupan, kita seringkali dihadapkan pada berbagai macam kenyataan. Ada kenyataan hidup yang menggembirakan, dan ada pula kenyataan hidup yang memilukan. Suatu hari kita lewati dengan tertawa, berselfie-selfie ria. Namun di hari lain, kita lewati dengan penuh bergelimang air mata. Roda kehidupan ini terus berputar,
Tidak ada yang dapat dipastikan dalam hidup ini kecuali satu kepastian, bahwa kita semua pasti akan mengalami kematian. Brother, sister, maka kita semua renungkanlah. Ada yang mengatakan usia senja itu adalah ibarat lampu kuning dari Allah, supaya kita berhati-hati karena akan mendekati mati. Sudah mulai lupa ingatan, sudah mulai susah berjalan, sudah mulai rabun penglihatan, terkadang juga sudah ada yang pikun. Betul apa betul? Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu, walaupun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Surat An-Nisa ayat 78. Maka dari itu, brother and sister, marilah kita senantiasa banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo sahabat dai. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal qataya. Sebuah riwayat menyatakan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka rohnya pun mengeluarkan suara yang akan didengar oleh seluruh makhluk, terkecuali jin dan manusia. Ketika sang mayat dimandikan, maka saat itu pun roh berteriak, "Wahai orang yang memandikanku, janganlah kalian menggosok dengan begitu keras, sebab jasadku telah luka akibat keluarnya ruh tadi." Ketika sang mayat diletakkan di atas kain kafan, diikat kakinya, maka saat itu pun roh berseru, "Wahai orang yang mengafaniku, janganlah kalian terburu-buru mengikat kain kafan di kepalaku, sebab aku ingin melihat wajah istriku, wajah anak-anakku, wajah kerabatku yang saat ini menungguiku." Ketika sang mayat diletakkan di atas keranda, diantar ke pekuburan, maka berserulah ruh, wahai golonganku, wahai orang-orang yang mengantarku, janganlah kalian tertipu oleh dunia, sebagaimana dunia telah menipuku. Dan janganlah kalian dipermainkan oleh zaman, sebagaimana zaman telah mempermainkan aku. Kematian hanyalah sebuah pintu. Kita yang hidup pasti akan melewatinya. Maka cukuplah kematian sebagai nasihat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Saya Raka Yusuf Anugrah. Wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raka Yusuf Anugrah. Kak Alfi jaga-jaga di belakang nih. Iya, jangan jika sampai ada ya. hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Oke, sepertinya enggak aman. kayaknya. Aman, Dia aman. tetap berada di posisi. Tapi sambil dipakai kembali ya maskernya Raka ya. Iya. Oke. Oke. Oh, unik loh apa maskernya. Kuning-kuning gitu ya. Raka udah tampil nih peserta keempat. Gimana Raka perasaannya hari ini? Udah tampil. Senang. Oke. Ya. Ini ternyata arti dari terputus dari dunia itu kalau kita dengarkan tadi ya Kak Elvi tentang kematian ternyata. Tentang kematian ya. Oke, nanti kita bahas. Pingin tahu nih apa komentar dari Dewan Juri? Ya. Langsung aja ya. Dari Kak siapa nih? Kak Rizal? Boleh Kak Irham ya. Silakan Kak Irham.
Terima kasih Kak Rizal dan Kak Elvi. Assalamualaikum Raka. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Oke. Raka ini adalah peserta yang aktif ya, saya lihat. Mulai dari audisi sampai sekarang memang aktif luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk Raka. Oke. Raka tadi penampilannya sangat semangat, karena harus semangat karena dukungan dari kawan-kawannya tadi sangat semangat ya, pakai drum band ya, luar biasa. Masya Allah. Jadi Raka juga harus semangat karena dukungannya juga luar Ini biasa. niat banget kayaknya. Iya, niat banget. Oke, baik Raka, kakak sangat tertarik dengan judul yang Raka bawakan karena sebenarnya memang tema ini adalah tema yang biasa ya, tentang kematian, tapi Raka bungkus dengan judul yang sangat menarik sehingga membuat orang penasaran apa sih maksud dari terputusnya dari dunia tadi. Ternyata maksudnya adalah kematian. Oke. Kalau masalah isi juga bagus tentang kematian, memang fokus tadi membahas tentang kematian, tentang bahwa kita semua akan mengalami yang namanya kematian. Kemudian yang bagus juga ada sebuah renungan ya, sebuah renungan untuk kita bersama bahwa dunia ini hanyalah sifatnya sementara, akhirat yang kekal abadi. Itu luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Raka. Oke. Kemudian tadi juga ada interaksi ya, interaksi antara Raka dengan audiens, yaitu dengan adanya istighfar tadi. Raka juga sudah mencoba tadi membawa kita untuk beristighfar, dan saran kakak untuk kedepannya kalau kita ngajak orang untuk beristighfar, bagusnya tadi diulang sekali lagi. Jadi ada 2 kali tadi kan, karena waktunya masih ada. Nanti kita minta Kak Swadi untuk Iya, bareng-bareng ya. iya. Jadi ditambah lagi sehingga interaksinya akan lebih bagus ya. Oke. Iya. Kemudian kalau dari sistematikanya juga bagus ya, sistematika materi yang Raka bawakan. Memang dari pengantar tadi dia membahas dulu tentang kematian, kemudian kontennya, kemudian ditutup dengan renungan, dan tadi juga ada kesimpulan, kata-kata terakhir di kesimpulan tadi juga bagus sekali, bahwa kematian itu hanya sebagai pintu ya, sebagai pintu yang kita akan mengalaminya. Nah, itu sangat luar biasa. Kemudian untuk kedepannya lagi, kakak, karena ini seusia Raka yang masih 6 tahun, memang tema ini berat ya, berat bagi Raka sebenarnya, tapi Raka bisa membawakannya dengan bagus. Jadi kedepannya lebih kepada coachnya ya, kalau karena seusia dia, bagusnya materinya tadi contoh-contohnya juga ditambahkan dengan yang seusia dia, atau bahwa kematian itu tidak hanya tentang orang tua ya, anak-anak juga bisa mengalami yang namanya kematian gitu. Jadi ditambah lagi dengan seusia dia, sehingga akan memberikan kesan bagi yang seusia dia gitu untuk kedepannya. Oke Raka ya, oke, semangat lagi dan berikan yang terbaik ke depannya. Sukses untuk Raka. Amin ya Rabbal rabbal alamin. Dia itu loh, apa namanya, menyimak loh apa yang Iya disampaikan loh. Kak Irham tadi, ngomong kepala. Kak Irham bilang tadi terkait dengan interaksi. Gitu. Kayak, Oke katanya, oke kata dia. Oke. Paham Raka sama yang disampaikan Kak Irham? Paham ya? Ini bantu interaksi antara kita ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Kak Irham. Selanjutnya ada siapa nih Kak Rizal? Kak Sohadi, silakan. Silakan. Kalau mau duet boleh ya, yang tadi ya. Nanti kita bicarakan Raka ya. Di belakang layar ya Kak Sohadi ya, luar biasa. Siap. Terima kasih Kak Elvi, Kak Rizal. Assalamualaikum Raka. Waalaikumsalam Ustadz. Masya Allah. Ternyata Raka yang prepare dari November itu Kak Rizal ya. Jadi beneran udah siap dari November Raka? Iya. Oh, oke. Panjang banget ya persiapannya ya. Setahun loh, 2021 tampil 2022. Kita aja nggak tahu nih November 2000 berapa kan? Jangan-jangan 2020 kan? Itu 2019 ya kan? Ya, Masya Allah. Ya luar biasa sekali memang. Kalau kakak lupa nih apa ini istilah KLP itu apa Kak? Kalau yang memang nggak siap-siap itu akan apa tuh? Mereka yang naik ke panggung tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan. Itu memang pas sekali itu. Dan Raka memang persiapannya luar biasa, Matang sehingga ya. matang dan eksekusinya juga bagus. Ya begitu dia Raka ya. Oke mantap. Nah koreksi dari kakak sedikit saja untuk perbaikan ke depannya agar nanti bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Yang pertama terkait penguasaan panggung. Ya, nanti bisa dieksplor lagi penguasaan panggungnya, gerakan ke kiri, gerakan ke kanan, dan ke depan, berjalan. Ya Raka ya. Nah, setelah itu kreasinya bagus, ya. Ada puisinya tadi, itu kakak sangat senang sekali. Memang sangat relate sekali dengan
tema yang Raka bawakan, dan itu menambah cita rasa yang berbeda lah dari tausiah Raka pada hari ini. Nah, namun akan lebih bagus lagi tadi gerakan tangannya ada. Gerakan tangannya ada karena ini kita settingnya kamera dan Raka itu dilihat, tidak hanya didengarkan begitu. Kalau untuk intonasinya tadi sudah bagus, ya, sehingga kalau tutup mata dengarkannya itu memang masuk kali gitu. Nah, tapi mendengarkannya dengan membuka mata, melihat Raka juga, sehingga ketika ada gerakan tangan, ya, gesturnya itu jauh lebih bagus lagi. Ya Raka ya. Dan terakhir, intonasinya sudah bagus, tinggal dieksplor lagi di mana ada penekanan nanti di situ ditekankan. Oke? Oke, semangat selalu untuk Raka. Sukses. Amin ya rabbal alamin. Ya, dia ngangguk juga loh kayak. Iya, paham deh pokoknya ya Raka ya. Pokoknya ada tangan-tangannya lah yang bermain nanti. Iya, yang penting ngobrolnya jalan, interaksinya ada gitu ya Raka ya. Jangan sampai ke kursi dewan juri aja. Oke, yang jelas Raka udah paham. Semoga nanti ada perbaikan ke depannya Kak Suhadi ya. Amin. Oke, kalau gitu kita beri tepuk tangan yuk yang paling meriah untuk Raka Yusuf Anugrah dari TK SAS Pekanbaru. SAS ya. Pekanbaru. Akhirnya Kak Elvi bisa menyebut nama dengan baik. Ayo, silahkan bergabung dan teman-temannya. Oke, peserta keempat nih. Keempat. Dan kita punya satu peserta lagi nih pemirsa, yaitu peserta yang kelima. Ini juga judulnya unik ya. Pintu Tengah Surga. Pintu tengah surga. Yang mana bisa kita raih dengan cara apa nih ya Kak Rizal ya? Jangan-jangan pintunya banyak ya. Ada pintu tengah, pintu samping, pintu depan, pintu belakang gitu ya. Semuanya bisa diraih, bisa dimasuki dari pintu mana saja gitu ya. Ya udah langsung saja kita akan dengarkan tausiah dari peserta dari SDIT Az-Zuhra Pusat. Ada Kanaya Asyabiah Halim. Pekanbaru Kota Budaya. Penduduknya ramah dan baik hati. Yuk, sama-sama dukung Kanaya dalam acara ADC TVRI. Semoga lulus ke tahap selanjutnya. Semangat Kanaya, Allahu Akbar. Semangat untuk Kanaya, lanjutkan tradisi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang Kanaya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, serta pemirsa TVRI Riau Kepri dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, Kanaya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Pintu Tengah Surga. Penonton, pintu tengah surga adalah kedua orang tua kita. Bagaimana cara agar mudah melewatinya? Tentu dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh fi amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku tempat kembalimu.
Hadirin rahimakumullah. Coba kita lihat realita kehidupan. Mulai dari dalam kandungan, kita sudah mengunjungi perut ibu kita. Sudah membuat ibu kita susah tidur. Miring kanan, salah. Miring kiri, keberatan. Telentang susah, apalagi tengkurap. Nafas ngos-ngosan, dada pun sesak. Betul apa betul? Melahirkan, bertarung nyawa, menyusukan dan juga mengasuh kita sampai dewasa. Lalu bagaimana dengan ayah? Ayah sudah bekerja keras luar biasa mencari nafkah. Banting tulang, baik panas apalagi hujan. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk kedua orang tua kita? Sahabat dai, kita mah seringnya kalau diminta tolong sama ayah bunda suka nolak. Kak, oh kak, tolonginlah bunda dulu beliin garam nak. Ih, bunda gak lihat kakak lagi ngapain? Padahal lagi main. Bang, oh bang, tolonginlah ayah dulu jagain adek nak. Ya ayah, abang lagi. Padahal baru pertama kali diminta tolong. Iya apa iya? Astagfirullahaladzim. Inikah bentuk bakti dan sayang kita kepada orang tua? Sahabat dai, lanjut. Dalam sebuah kisah diceritakan, ada pemuda yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Ia senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit dikabulkan, yaitu ibunya ingin menunaikan ibadah haji ke tanah Mekah. Pemuda itu adalah Uwais Al-Qarni. Singkat cerita, karena tidak memiliki uang, Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Masya Allah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan yang jauh dan sulit demi memenuhi permintaan ibunya. Nah, teman-teman di sini ada nggak yang seperti Uwais? Dewan juri ada? Sama dong, jadi malu. Eits, tunggu dulu. Mumpung waktu belum terlambat, yuk sama-sama kita rawat orang tua kita. Sayangi, banggakan dan juga selalu memberi kebahagiaan untuk kedua orang tua kita. Dan tentunya jangan lupa mendoakannya. Sahabat dai, pintu surga itu banyak. Tapi pintu yang mudah untuk kita lewati adalah pintu tengah surga, yaitu kedua orang tua kita. Karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Ridaullahi fi ridol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sekian yang dapat Kanaya sampaikan. Kanaya tutup dengan sebuah pantun. Burung bangau turun ke tanah rawa, mencari ikan, dapatnya serangga. Berbaktilah kepada orang tua, karena itu jalan menuju surga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanaya Asyabiyah Hali Dari SDIT Az-Zuhra Pusat. Yuk. Nah, Kanaya bisa mundur ke belakang, bisa dipakai lagi. maskernya, bisa senyum, bisa dengarkan komentar Dewan Juri. Pokoknya banyak banget deh, Pak. Banyak bisanya ya. Maaf ya Kanaya ya, biar lebih bagus nanti Kanayanya. Yuk mundur ke belakang yuk, sama kayak Alfi nanti ya. Coba biar Kak Alfi pegang. Nah ini bisa dipegang kembali. Udah siap. Oke, kita dengarkan komentar dari
Ustazah, silakan. Silakan Ustazah. Oke, terima kasih Kak Elvi dan Kak Rizal. Assalamualaikum Kak Asyabia Halim. Waalaikumsalam. Kenapa seperti itu? Waalaikumsalam Ustazah. Iya. Nggak dibuka juga nggak apa-apa, Nanya dari karena SDIT Az-Zuhra ya, sepertinya memang masuk ini tagline sekolahnya. Lanjutkan tradisi juara. Ya, Masya Allah. Iya, Kanaya, alhamdulillah judulnya luar biasa ya, Pintu Tengah Surga. Ini menggunakan majas ya, Kak Elvi ya namanya. Majas apa? Tah personifikasi mungkin kali ya. Ustazah juga kurang paham. Nah, secara sistematika, Kanaya ini membawakan materinya sudah runut ya, sudah bagus. Dimulai dari analogi tentang sebuah pintu ya, lalu lanjut ke definisi pintu tengah surga itu sebenarnya maksudnya apa sih ya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan mempertegas definisi dengan menyebutkan cara yang disertai argumen berupa dalil baik dari Al-Quran. Kemudian diulas lagi nih dengan realitas sekarang ya, itu luar biasa. Kemudian juga mengambil contoh dari salah satu kisah tabi'in ya yang memang sangat terkenal, dan beliau ini disebut dengan, Kanaya tahu, orang yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit ya. Nah, beliaulah Uwais Al-Qarni. Kemudian terakhir ditutup dengan kesimpulan berupa motivasi nih untuk kita semua supaya lebih berbakti kepada orang tua dengan memetik hikmah dari kisah Uwais Al-Qarni tadi. Lalu dilanjut dengan sebuah pantun ya. Itu luar biasa. Jadi kalau secara materi dan kelancaran itu sudah oke, sudah bagus. Ustazah tidak ada komentar. Cuma yang dibacaan ayat Al-Qur'annya saja tadi sedikit, Kanaya perlu membedakan bunyi antara huruf H dengan H ya, makhraj huruf H dengan H. Ada H yang pedas, kemudian ada H yang besar. Itu saja ya yang perlu diperhatikan. Kalau yang lainnya sudah luar biasa, Ustazah mau kasih berapa jempol ya? 2 jempol deh untuk Kanaya. Iya. Terima luar kasih biasa. ya Kak Siti ya. Berarti penampilan Kanaya di mata Kak Siti ini luar biasa. Luar biasa. Oke, lanjut ke yang di sampingnya, Kak Swadi silahkan. Ya, terima kasih Kak Rizal, Kak Elvi. Assalamualaikum Naya. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Penampilannya dari awal hingga akhir lancar, Alhamdulillah. Dengan mengangkat tema tentang mengangkat tema yang tak lekang oleh panas, Kak Elvi ya. Benar. Dan ini memang kemasannya beda. Beda. Dan itu originalitasnya ada. Bagus. Ya, Naya ya. Nah, untuk perbaikan ke depannya sedikit saja dari kakak sebelum kakak sampaikan yang bagusnya dari Kanaya ini. Yang pertama itu teknik miking, ya. Jangan terlalu ke sini, ini ketutupan mukanya. Jadi ke bawah aja boleh atau agak ke samping seperti ya seperti itu. Jadi audiens kayak juri di sini bisa lihat ekspresi Kanaya itu dengan jelas, ya. Itu mikingnya. Kalau untuk vokalnya bagus, keluar suaranya itu bagus, jelas, artikulasinya juga oke. Tinggal lagi di peletakannya biar tidak tertutup ya mukanya, wajahnya. Oke, baik. Nah, yang kedua pernafasan. Ya, pernafasan ini lebih di relax lagi pada saat menyampaikannya itu sehingga pernafasannya bisa lebih teratur. Ya, Naya ya. Nah, yang bagus yang kakak senang dari penampilan Naya kali ini yang pertama itu intonasinya. Ya, intonasinya bermain. Ya, ada pada saat rendah, tinggi itu ada dan itu bagus ya. Tinggal lagi nanti Naya explore lagi gimana intonasi ini memang benar-benar bisa diresapi lagi ya, dan pesan dakwah itu bisa lebih dinikmati lagi, lebih sampai lagi kepada kita yang mendengarkan. Dan interaksinya juga bagus, ada ya, baik ke pemirsanya, ke dewan jurinya. Inilah komunikatif lah bahasanya ya, Naya ya. Oke, satu terakhir nanti next ke depannya itu bisa diperhatikan durasi ya, waktu, karena tampilan Kanaya kali ini tuh 6 menit 21 detik. Jadi lewat dari waktu yang ditetapkan. Ya, benar. Ini agak berbeda dibandingkan peserta yang sebelumnya agak kelebihan waktu ini ya, kekurangan. Tinggal ini lebih di set lagi lah. Ini lebih ke konsep sih sebenarnya. Kalau teks tausiahnya set kan ini bisa disetting.
settingnya 5 menit, insya Allah tetap dia akan di 5 menit. Oke Naya ya, ini lebih ke coachnya ya. Nah, Oke. lebih ke coachnya. Oke Naya, sukses selalu untuk Naya. Amin, ya Amin, ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Terima kasih Kak Suhadi. Ya, sama-sama Kak Rizal, Kak Elvi. Oke, Kak Naya ngerti ya dengan yang disampaikan oleh Dewan Juri kita? Ngerti. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tapi tadi pas tampil tuh gimana Naya perasaannya? Pernah lihat teman-teman sebelumnya tampil tuh gimana? Kita akan jawab setelah pasirugara berikut ini. Oke, sebelum kita jeda kita persilahkan dulu Kak Naya untuk bergabung dengan teman-temannya di belakang ya. Oke. Silahkan. Yuk kita tepuk Kak tangan yang Naya. paling meriah yuk untuk adik kita, Kak Naya. Asyabiah Halim. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, sudah 5 peserta kita saksikan penampilannya. Dan kami sampaikan juga kepada Anda bahwa dari 5 peserta kita ini, hanya 3 peserta Yep. yang akan maju ke tahap berikutnya. Nah, untuk memutuskan siapa sih yang akhirnya bisa maju ke tahap selanjutnya, Dewan Juri akan segera nih, sudah mulai sepertinya berbincang, berdiskusi dahsyat gitu ya, karena tidak Oke. mudah sepertinya Kak Rizal ya. Betul untuk sekali. memutuskan 3 dari 5 nih yang akan maju. Tapi kita akan jeda dulu nih pemirsa ya. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana, tetap di Akademi Dai Cilik. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Akademi Dai Cilik. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di detik-detik ataupun waktu yang menegangkan sepertinya ya Kak Elvi ya. Benar. Karena sesaat lagi nih pemirsa kita akan mengetahui dari 5 adik-adik kita yang ada di grup 4 ini, siapakah di antara mereka yang bisa maju ke tahap berikutnya dan siapakah di antara mereka yang kami harus dengan berat hati sampaikan harus terhenti langkahnya di panggung Akademi Dai Cilik. Oke, 3 dari 5 peserta nih yang hanya 3 ya Betul. dari 5 peserta yang akan lolos. Kita boleh kenalan lagi Kak Rizal dengan siapa-siapa saja mereka ini Kak Rizal. Betul sekali, nanti dada-dada ya ke pemirsa ya. Oke, dengan semangat tentunya. Yang pertama ada Zaim Afif Izudin dari RA Al-Hidayah. Zaim. Mana Zaimnya? Oke, itu dia. Kita kayak main peta umpet ya ini ya. Ya. Kemudian ada Khairun Niswah Afifah dari SDIT Tahfiz Al-Fatih. Iya, itu dia. Kemudian ada M Zikri dari RTQ Raudatus Sakinah Kampar. Iya. Kemudian ada Raka Yusuf Anugrah dari TK SOS Pekanbaru. Dan yang terakhir ada Kanaya Asyabiah Halim dari SDIT Az-Zuhra Pusat. Iya, itu dia 5 peserta kita. Ini sepertinya Dewan Juri sudah selesai ini ya. Oke. Tumben nih, sebentar banget ya. Karena ada yang ngawasi tadi di sebelah kanannya Kak Irham itu. Iya, iya. Mungkin sudah matang penilaiannya. Benar ya. Dengan memperhatikan aspek-aspeknya tentunya. Dan sekali lagi ini bukan keputusan yang mudah. Ya. Kita melihatnya hanya mereka nih anak-anak kecil nih menilainya gampang. Tapi ada banyak kategori-kategori penilaian ya. Begitu ya Kak Rizal ya. Betul sekali. Kalau begitu karena udah ada anggukan dari Dewan Juri kita. Siapa yang akan menyampaikan? Iya, perwakilan dari Dewan Juri kita ada Kak Muhammad Suhadi Eshos. Kami persilakan. Silakan Kak Suhadi. Ya, terima kasih Kak Rizal, Kak Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta program Akademi Dai Cilik TVRI Riau dimanapun saja berada, yang insya Allah senantiasa berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Itu artinya sebentar lagi kita akan menyaksikan 3 dari 5 adik-adik yang tampil pada hari ini akan maju ke tahap 2. Perlu kami sampaikan, kami dari Dewan Juri insya Allah telah melakukan penilaian semaksimal mungkin dengan syarat dan ketentuan berlaku, dan insya Allah ini adalah hasil yang terbaik untuk kita semua. Dan kami sampaikan kepada adik-adik untuk tetap selalu semangat karena ini bukan akhir, tapi merupakan awal dari perjalanan dakwah adik-adik semua. Terus berlatih, eksplor lagi kemampuannya,
akan banyak sekali event dakwah yang bisa adik-adik ikuti ke depannya. Baik, yang berhasil maju ke tahap 2, selamat kepada adik kita Kanaya Asabia Halim dari SDIT Az-Zuhra Pusat. Selamat Kanaya. Ya Kanaya benar kok, sudah boleh maju 1 langkah. Udah tahu dia tradisinya seperti apa ya. Itu dia nama yang pertama ya Kak Elvi ya. Benar. Ya, tersisa 2 nama lagi pemirsa. Tentu saja 2 nama ini akan diperebutkan oleh 4 adik-adik kita ya. Kita akan dengarkan 2 nama. Nama yang kedua siapa nih Kak Swadi, silakan. Ya. Yang mengisi posisi kedua untuk melaju ke tahap 2. Selamat kepada adik kita Raka Yusuf Anugrah dari TK SAS Pekanbaru. Selamat Raka. Baik pemirsa, tersisa 1 nama lagi nih Kak Elvi. Tapi peserta yang belum dipanggil ada 3 ya Kak Rizal ya. 3. Ya kira-kira 1 nama ini akan didapatkan oleh siapa ya? Kira-kira ya. Apakah 1 tempat tersebut pemirsa didapatkan oleh adik kita Zaim Afif Izzuddin, Ataukah Khairun Niswah Afifah, atau didapatkan oleh adik kita M Zikri? Nah, ini belum tahu nih kita siapa nih ya. Kita ya. Belum tahu kita siapa ini. Ya Allah, ini saya deg-degan nih Kak Elvi. Iya, deg-degan juga. Apalagi adik-adik kita nih ya. Kecil-kecil banget ya. Ya udah, agar adik kita nggak bersedih atau menunggu lama ya, kita persilahkan kepada Kak Suhadi untuk menyebutkan 1 nama yang terakhir. Silakan Kak Suhadi. Ya. Selanjutnya yang menempati posisi ketiga untuk melaju ke tahap 2. Selamat kepada adik kita M Zikri dari RTQ Raudatus Sakinah Kampar. Selamat ya Zikri ya. Jauh-jauh dari Kampar akhirnya berhasil hari ini masuk ke babak selanjutnya. Betul, iya, mendapatkan tentunya yang dicita-citakan. Tapi kepada kedua adik kita ya, Zaim dan Niswa, jangan berkecil hati ya. Boleh gabung dengan teman-temannya. Boleh maju aja. Boleh maju aja. Yang jelas kedua peserta kita yang tidak berhasil maju ke babak berikutnya akan mendapatkan bingkisan dari penyelenggara begitu ya. Betul sekali. Oke. Dan kalau begitu kita sudah dapatkan pemenangnya Kak Rizal. Mereka pun juga sudah bersiap-siap. Mungkin kalau sekarang, kalau kemarin persiapannya dari November, sekarang sudah mulai nih persiapan dari bulan Februari nih untuk maju ke tahap kedua begitu ya. Bulan majunya kapan kita nggak tahu ya. Pokoknya siap-siap bisa 3 bulan atau bisa 4 bulan. Pokoknya persiapkan saja. Dan pekan depan insya Allah kami akan segera kembali lagi dengan menampilkan adik-adik kita di grup yang kelima pemirsa ya. Oleh sebab itu tetap terus saksikan Akademi Dai Cilik. Saya Rizal pamit. Saya Elvi pamit. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.